Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke, hari ini saya berada di Universitas Ciputra, Surabaya. Kalau warga Surabaya pasti banyak yang tahu di mana lokasinya Universitas Ciputra. Oke ya, pada hari ini kebetulan saya tadi sudah habis jalan-jalan dari dalam, melihat-melihat keindahan, melihat-melihat suasana di kampus Ciputra, sangat luar biasa sekali. Dan kebetulan saya ini sedikit memberikan edukasi hukum, sedikit memberikan kisi-kisi, tips atau trik tentang gugatan perceraian. Nah, yang ada request dari teman kita yang ada di TikTok ya. Jadi menanyakan seperti ini, Pak, saya ini mau mengajukan gugatan cerai. Nah, tapi alasannya itu apa Pak ya buat mengajukan gugatan cerai? Lah, oke. Sebelum saya lanjut video saya kali ini, tolong di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ke teman-temannya agar konten saya ini bisa ditonton teman-temannya yang membutuhkan terutama masalah gugatan perceraian ini ya. Oke ya, langsung saja ya tanpa basa-basi biar tidak terlalu lama durasi videonya. Jadi gini, pertanyaannya, alasan apakah yang dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian bila di pengadilan agama istilahnya itu biar gugatan kita itu diterima Pak, diterima dengan cepat, dengan mulus. Nah, jadi seperti ini ya, ini yang agak sedikit pertanyaan yang lucu juga ya, karena apa lucunya? Nah, ini loh, kok mau mengajukan gugatan perceraian tapi tidak adanya alasan, kan lucu. Nah, jadi gini ya, untuk kakaknya dan teman-teman semuanya ya, kalau kita mau mengajukan gugatan perceraian, nah, pastilah ada alasan. Apa alasannya itu? Lah, itu macam-macam biasanya. Oke, dikarenakan faktor ekonomi yang pertama. Itu biasanya yang pengalaman saya ya, yang sering terjadi itu karena faktor ekonomi. Kenapa Pak faktor ekonomi? Nah, faktor ekonomi ini biasanya berdampak sangat luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena yang pertama, gara-gara ekonomi ini rumah tangga jadi sering berantem, sering cekcok. Nah, hal yang dulu-dulu, kesalahan yang dulu-dulu diungkit-ungkit lagi. Karena apa? Karena ekonomi pastinya. Kenapa Pak kok jadi ekonomi jadi alasan? Ya karena emang rata-rata kebanyakan itu ekonomi. Jadi karena gajinya suami kurang atau karena pemberian suami buat istri itu kurang. Jadi istrinya tuh suka marah-marah. Akhirnya apa? Akhirnya mengungkit-ungkit masa lalu, mengada-ngadakan suatu permasalahan. Nah, ini semua itu akibatnya fatal dan akhirnya bisa menyebabkan diajukannya gugatan perceraian. Nah, itu yang biasanya paling banyak yang saya tangani, yang masuk ke saya itu gara-gara perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ekonomi saya itu baik-baik saja, tapi kita itu tidak punya anak. Bisa nggak diajukan? Bisa, boleh. Karena apa? Karena rumah tangga sudah terlalu lama, tapi tidak mempunyai keturunan, sehingga akhirnya sang istrinya marah-marah terus ke suami, suaminya juga ini gara-gara sampean. Jadi kita nggak punya anak, saling menyalahkan, akhirnya berantem lah. Terjadinya keberanteman itu tadi diakibatkan karena tidak mempunyai keturunan. Nah, itu juga bisa jadi diajukan ke pengadilan agama dan itu diperbolehkan. Nah, itu ya. Yang kedua itu masalah tidak mempunyai keturunan. Ada juga klien saya itu dulu itu ada karena bukan karena ekonomi, karena orang ketiga. Lah, ini sangat fatal ini karena orang ketiga ini. Kenapa kok fatal? Kalau suami atau istri ya sudah mempunyai orang ketiga, sudah menjalin hubungan dengan orang ketiga, maka sudah dipastikan rumah tangga tersebut sudah tidak baik-baik saja. Kenapa kok seperti itu? Kalau rumah tangga baik-baik saja, tidak akan mungkin, tidak akan ada orang ketiga. Nah, alasan ini biasanya sowering dipakai
emang nggak tahu ya, saya emang adanya seperti itu, adanya orang ketiga atau enggak itu saya nggak tahu. Tapi alasan ini sering kali terjadi juga. Karena adanya orang ketiga, Pak. Istri saya selingkuh, Pak. Suami saya selingkuh, Pak. Selingkuh sama teman kerjanya, selingkuh sama teman sekolahnya dulu. Banyak sekali macamnya. Lah, ini bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, itu tadi alasan kalau adanya orang ketiga. Oke. Terus kalau iya Pak, kalau adanya orang ketiga tapi istrinya setuju untuk dimadu gimana Pak? Nah, itu sudah saya bahas dulu ya. Saya sudah pernah membuat konten tentang poligami. Nah, nanti dilihat itu. Tapi kalau tidak, istri pertama tidak setuju menginginkan perceraian, ya ini tonton konten saya kali ini. Oke ya. Selain itu ada juga masalah, biasanya masalah terkait masalah terkait rumah tangganya diikut campuri oleh orang tua. Lah, pasti yang menonton video saya kali ini pasti, oh iya ini seperti saya lah. Banyak sekali soalnya yang orang tua, entah itu orang tua suami atau entah itu orang tua istri ikut campur di dalam rumah tangga kita. Lah, itu biasanya banyak sekali mengajukan gugatan itu karena itu ikut campurnya orang tua ke dalam rumah tangga. Kenapa Pak itu kok bisa dijadikan alasan buat mengajukan gugatan perceraian? Nah, jadi seperti ini ya, karena adanya orang tua itu terlalu ikut campur dalam rumah tangga, maka biasanya, ini saya contohkan orang tua istri ya, orang tua istri itu mengikut campuri rumah tangga. Duk, Mbak, Dek, suamimu kok bayarannya sidik lah, padahal itu sudah istilahnya sudah kemampuannya segitu, gajinya sudah segitu, sudah kayak no kabeh nang bojone, tapi dikompor-kompori istilahnya sama orang tuanya. Nduk, bojomu lu bayarannya sidik, duwe iku gak nang di kabeh. Nduk, awakmu kok gak iso tuku ngene, gak iso tuku ngono, gak koyo kanca-kancamu. Lah, kadang-kadang masukan-masukan seperti ini yang membuat rumah tangga itu hancur. Nah, itu tadi beberapa faktor dan beberapa alasan ya mengenai retaknya hubungan rumah tangga sehingga diajukannya gugatan perceraian. Nah, gugatan perceraian itu boleh diajukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Kalau laki-laki mengajukan gugatan perceraian itu namanya cerai talak. Tapi kalau perempuan mengajukan gugatan itu namanya gugatan perceraian. Jadi seperti itu ya. Nah, ini tadi gambaran alasan apa yang boleh diajukan di dalam mengajukan gugatan perceraian. Nah, itu tadi alasan-alasan tadi. Kalau alasannya di luar itu nggak apa-apa, langsung saja di komen di YouTube saya ini bilang, Pak, alasan saya tuh ini karena ini. Nah, nanti kita bisa sharing. Bisa jadi kalau alasan itu emang kuat, alasan itu emang mendasar, bisa dijadikan buat mengajukan gugatan perceraian. Tapi kalau alasan itu tidak mendasar, ya nggak bisa ya. Contohnya ini yang saya kasih contoh yang tidak mendasar. Suami saya tuh sering pulang malam. Terus suami saya ini kalau tak bilang itu Pak nggak nurut. Terus saya mau mengajukan gugatan cerai. Ya nggak seperti itu juga, kecuali pulang malam terus mabuk-mabukan, itu boleh diajukan gugatan perceraian. Karena apa? Karena suami sudah tidak benar lagi. Soalnya apa tidak benernya, kenapa lah? Suami itu sering mabuk-mabukan lah, itu boleh diajukan gugatan perceraian. Nah, itu ya. Oke, mungkin sudah cukup video saya kali ini. Nanti kita bahas lagi di konten-konten saya berikutnya ya. Nanti akan saya beri masukan-masukan lagi. Dan yang jangan lupa kalau ada permasalahan tentang rumah tangga, boleh langsung di komen di YouTube saya ini ya. Langsung saja di komen di YouTube saya, boleh di Instagram saya. Nanti saya cantumkan di YouTube saya ini ya, di video saya ini saya cantumkan Instagram saya maupun TikTok saya. Nanti kita bisa komen-komenan, kita nanti jangan lupa di follow ya TikTok sama Instagram saya ya. Nanti saya cantumkan juga nomor WA saya, biar apa? Biar nanti kalau kita komunikasi biar enak, mau konsultasi biar enak.
Oh ya, konsultasi di saya gratis kok, tidak dipungut biaya sepeser pun, kecuali ada tindakan lebih lanjut. Nah, itu ya. Oke, sebelum saya akhiri video saya kali ini, tolong di subscribe ya, di like, di komen, dan juga di share ke teman-temannya ya, agar nanti teman-temannya yang ingin mengetahui informasi ini bisa tahu. Oke ya, mungkin sekian dari saya ya. Mungkin ada teman-temannya yang mau main ke Universitas Ciputra ini, bagus, top tempatnya, rekomendasi banget, dan mahasiswanya keren-keren, banyak mahasiswa luar negeri juga yang di sini. Jadi ya bahasanya di dalam itu bahasa Indonesia dan campuran bahasa Inggris juga. Jadi seperti itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.